Sebelum masuk ke video, jangan lupa subscribe ya guys ya. Makasih. Di suatu tempat di Manhattan, dalam ruangan putih yang steril dengan langit-langit tinggi, seorang kurator memutuskan untuk menggantung sebuah kanvas. Kanvas itu berukuran 2 meter persegi, berisi goresan cat acak, noda, dan tak banyak hal lain yang bisa Anda jelaskan kepada nenek Anda. Namun, dalam waktu kurang dari sebulan, kanvas itu akan terjual seharga $2 juta. Pertanyaannya bukan, apa yang membuat karya ini bernilai? Tapi lebih mendasar, siapa yang memutuskan bahwa kanvas itu bernilai? Jawabannya adalah galeri. Bukan Anda, bukan saya, dan dalam banyak kasus, bahkan bukan pasar. Galeri adalah mesin yang menciptakan nilai, legitimasi, dan realitas dalam dunia seni kontemporer. Dan begitu Anda menyadari hal ini, Anda tidak bisa tidak melihatnya di mana-mana. Bersama Bom Seni, mari kita membedah bagaimana galeri berperan dalam ekosistem seni rupa. Bayangkan dunia seni rupa kontemporer sebagai sebuah kota yang dipunyai sepenuhnya oleh klub gerbang tertutup. Jutaan seniman di seluruh dunia membuat karya, melukis, memahat, mengarsir, menciptakan instalasi dalam studio mereka yang sempit di pinggir kota. Namun hanya sebagian kecil yang akan memasuki kota itu, dan untuk masuk, Anda membutuhkan kunci. Kunci itu dipegang oleh galeri. Galeri adalah gatekeeper tertinggi dalam ekosistem seni. Mereka tidak hanya menampilkan karya seni, mereka memutuskan apa yang layak dilihat, apa yang layak dipertimbangkan, dan siapa yang layak menjadi seniman. Ketika Gagosian atau Pace Gallery memilih untuk merepresentasikan seorang seniman muda dari Jakarta, bukan hanya karya mereka yang berubah, seniman itu sendiri ditransformasikan dari seseorang tukang gambar menjadi seniman, dan ini bukan sekedar perbedaan semantik. Lihat apa yang terjadi di Art Basel Miami Beach setiap Desember. Ratusan galeri berkumpul dalam satu ruangan megah untuk menunjukkan karya mereka kepada kolektor dunia. Kehadiran di Art Basel bukan tentang kualitas, itu tentang validasi. Sebuah galeri blue chip yang hadir di booth terbesar di lokasi prime spot di Art Basel secara otomatis memberikan aura eksklusivitas pada setiap karya yang ditampilkan. Sistem ini sangat kuat sehingga kolektor dapat membeli karya tanpa pernah melihatnya sendiri. Cukup karena karya itu berada di booth yang tepat. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang sedikit nakal. Bagaimana harga terbentuk? Apakah karya seni ditentukan oleh keindahan intrinsiknya, kedalaman konsepnya, atau keterampilan eksekusinya? Kadang ya, tapi lebih sering daripada tidak, harga ditentukan oleh sesuatu yang lebih abstrak, narasi. Galeri adalah pendongeng handal dari narasi itu. Mereka memilih di mana karya seniman dipajang, bagaimana itu dikurasi bersama karya lain, apa yang mereka katakan tentangnya dalam press release dan katalog. Ketika Hauser & Wirth memutuskan untuk menampilkan seniman Indonesia, tiba-tiba karya yang sebelumnya dilihat dalam konteks lokal, sekarang dibaca dalam genealogi global. Hal tersebut mengubah makna. Makna itu mengubah nilai. Reputasi seniman tergantung pada reputasi galeri yang merepresentasikannya. Seniman yang sama, dengan karya yang sama, akan dinikmati sangat berbeda jika ditampilkan di Gagosian versus di galeri lokal yang baru dibuka. Ini bukan tentang elitisme murni, ini tentang informasi. Ketika Anda melihat karya di galeri terkenal, Anda mendapatkan sinyal bahwa karya itu telah disaring oleh ahli. Galeri menjadi jaminan keaslian dan relevansi. Dan disinilah siklus mulai. Semakin terkenal galerinya, semakin banyak orang mengikuti kurasi mereka. Semakin banyak orang mengikuti kurasi mereka, semakin bernilai karya seniman mereka. Semakin bernilai karya seniman mereka, semakin banyak seniman lain yang ingin bergabung dengan galeri itu. Galeri terbesar menjadi lebih besar. Sistem ini memperkuat diri sendiri. Ada sesuatu yang agak menarik tentang bagaimana sejarah seni ditulis. Ketika Anda membaca buku seni kontemporer dalam 15 tahun ke depan, seniman yang karya-karyanya disimpan di galeri-galeri blue chip akan menjadi seniman penting. Seniman lain, betapapun bertalat mereka, akan menjadi catatan kaki atau hilang sama sekali. Galeri bukan hanya tempat karya ditampilkan,
Mereka adalah arsip. Mereka memutuskan apa yang akan dihargai, dikatalogkan, dan dipelajari. Ketika Documenta atau Venice Biennale memilih untuk menampilkan karya dari galeri tertentu, mereka tidak hanya memberikan platform, mereka menulis sejarah. Mereka mengatakan kepada generasi mendatang, karya ini penting, seniman ini penting, percakapan ini penting. Pikirkan tentang bagaimana penilaian terhadap seniman berubah ketika galeri besar mulai merepresentasikan mereka. Adalah fenomena umum dalam seni untuk melihat harga karya melonjak secara dramatis setelah seniman pindah dari galeri kecil ke galeri besar. Tetapi harga itu tidak refleksi dari perubahan karya itu sendiri. Karya itu tetap sama. Yang berubah adalah narasi di sekitarnya. Dan siapa yang menceritakan narasi itu. Galeri tidak sendirian dalam menjalankan peran ini. Ada segitiga yang lebih rumit di sini: galeri, seniman, dan kolektor. Seniman dalam banyak kasus adalah yang paling rentan. Mereka membutuhkan galeri untuk dijual, untuk diakui, untuk dilihat. Galeri memiliki kekuatan untuk mengatakan ya atau tidak, dan keputusan itu bisa mengubah hidup seorang seniman. Kontrak representasi eksklusif memastikan bahwa seniman tidak bisa menjual melalui saluran lain tanpa izin. Galeri mengontrol siapa yang melihat karya Anda, dengan harga berapa Anda terjual, dan kepada siapa. Kemudian ada kolektor, biasanya orang yang sangat kaya. Kolektor adalah titik akhir dari transaksi. Mereka yang benar-benar membayar, tetapi mereka juga bergantung pada galeri untuk informasi, untuk kurasi, untuk validasi. Kolektor tidak membeli karya semata-mata karena mereka menyukainya. Mereka membeli karena galeri mengatakan itu penting, karena karya itu akan naik nilainya, karena kepemilikannya membawa status sosial. Di antara ketiganya, galeri memiliki posisi paling kuat. Mereka adalah intermediator, mereka adalah interpreter, mereka adalah gatekeeper dan pencerita. Mereka dapat memilih untuk mempromosikan seniman tertentu, mengabaikan yang lain. Mereka dapat menginformasikan kolektor tentang tren, menciptakan kelangkaan buatan dengan hanya menunjukkan segelintir karya. Kekuasaan ini jarang digunakan dengan cara yang transparan. Itu tersembunyi di balik bahasa kurasi, di balik apresiasi estetika, di balik klaim objektif tentang apa yang penting dalam seni. Inilah paradoks yang indah dan mengejutkan tentang galeri. Mereka adalah jembatan antara dua dunia yang berlawanan. Dunia ide, imajinasi, dan ekspresi seni murni di satu sisi, dan dunia uang, investasi, return on investment, dan spekulasi pasar di sisi lain. Seorang seniman mungkin memulai dengan ambisi murni untuk mengeksplorasi bentuk, untuk mengkomunikasikan emosi, untuk mengkritik struktur sosial. Tetapi untuk mengubah itu menjadi karir, untuk hidup dari seni, seniman itu perlu galeri, dan galeri memiliki klien yang ingin karya seni itu menguntungkan. Jadi ada kompromi yang konstan, negosiasi yang tidak diartikulasikan tentang apa yang menjual. Galeri blue chip mampu menjembatani dua dunia ini dengan elegan. Mereka dapat mengatakan kepada seniman, ciptakan karya yang bermakna, yang berani, yang inovatif. Kami akan memastikan bahwa orang yang tepat membayar untuk itu. Mereka dapat mengatakan kepada kolektor, ini bukan hanya karya seni yang indah, ini adalah investasi yang cerdas. Kedua pernyataan ini tidak harus bertentangan, tetapi mereka menciptakan ketegangan yang konstan. Lihat kasus seniman yang karya-karyanya menjadi terlalu komersial. Tiba-tiba mereka dituding telah menjual nyawa mereka, seolah-olah komersialisme adalah keracunan yang merusak kemurnian artistik. Padahal kenyataannya, mereka hanya lebih beruntung daripada seniman lain. Mereka menemukan orang yang bersedia membayar untuk visi mereka. Dan di sini kita tiba pada kontradiksi inti yang menggerakkan ekosistem seni kontemporer. Galeri harus berpura-pura bahwa mereka bukan tentang uang. Mereka berbicara tentang misi, tentang pelestarian warisan budaya, tentang mendukung seniman berbakat. Katalog mereka penuh dengan esai teoritis yang rumit tentang makna, konteks, dan relevansi sosial dari karya yang ditampilkan. Mereka adalah instansi budaya, katanya. Mereka adalah perantara antara seniman dan publik. Tetapi mereka juga menutup karya seni mereka di belakang pintu kaca atau dipinjam kepada kolektor pribadi, di mana publik tidak dapat melihatnya. Mereka menjual karya seniman dengan markup yang besar, membuat keputusan bisnis tentang penawaran dan permintaan, dan secara strategis membuat karya menjadi langka untuk menaikkan harga.
Mereka adalah bisnis yang mencari keuntungan sama seperti bisnis lainnya. Kontradiksi ini bukan cacat dalam sistem. Ini adalah inti dari sistem. Galeri memerlukan idealisme artistik untuk memberi nilai moral pada transaksi mereka. Mereka memerlukan pasar untuk mengubah nilai moral itu menjadi nilai moneter. Mereka memerlukan untuk sekaligus menjadi pusat pemujaan keindahan dan mesin untuk mengekstraksi kekayaan dari imajinasi. Dan dalam perjalanan ini, realitas seni itu sendiri terbentuk. Seniman belajar apa yang menjual, kolektor belajar apa yang bernilai investasi, dan publik belajar apa yang penting. Bisa dibilang, sebagian besar dari galeri. Jadi kita kembali ke kanvas itu di Manhattan, yang dijual seharga $2 juta. Apakah itu karena itu adalah karya seni yang luar biasa? Mungkin. Apakah itu karena berada di galeri yang tepat, dikurasi dengan cara yang tepat, dipasarkan kepada kolektor yang tepat? Hampir pasti. Tetapi mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah pertanyaan tentang sistem ini. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana kekuasaannya dijalankan? Bagaimana nilai diciptakan? Pertanyaan yang lebih mendesak adalah, dapatkah seni itu ada tanpa sistem ini? Dapatkah imajinasi manusia untuk menciptakan keindahan bertahan tanpa infrastruktur yang mengubahnya menjadi komoditas? Atau dalam dunia di mana semua hal, bahkan ekspresi paling intim dari jiwa manusia, akhirnya harus memiliki harga? Dapatkah seni itu menjadi sesuatu yang lain daripada permainan kekuasaan dan uang? Galeri tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Dan mungkin itu adalah pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan.